Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Senin sore lalu 26 Juni 2023 mendadak mendatangi istana karena dipanggil oleh Presiden Jokowi. Prabowo mengaku dirinya baru saja pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo mengungkap pembahasan bersama Jokowi seputar persoalan politik dalam dan luar negeri. Selain itu, Jokowi juga menanyakan rencana Prabowo di masa mendatang. Biasa, Menteri dipanggil Presiden, ya? Oke. Terima kasih. Masuk dulu. Kayaknya lagi sering nih Pak ke istana Pak. Makan malam bareng nggak? Ada secara garis besar saja, ya itu. Ya bertanya tentang rencana-rencana saya ke depan dan sebagainya. Saya kira itu aja. Belum. Oke. Terima kasih ya. Oke. Dengan pertemuan kemarin, Jokowi dan Prabowo setidaknya sudah 3 kali bertemu di istana selama 1 bulan terakhir. Pertemuan pertama pada 9 Juni 2023, Jokowi memanggil Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu sedang hangat isu terkait proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan Prabowo. Selang seminggu kemudian dalam pertemuan kedua pada 18 Juni 2023, Prabowo kembali dipanggil Jokowi. Pertemuan itu dihelat di Istana Kepresidenan Bogor dengan agenda makan siang. Lantas, apakah pertemuan intens empat mata Jokowi dan Prabowo dalam sebulan ini menunjukkan kedekatannya ke Prabowo? Benarkah ada indikasi bahwa Jokowi tidak sepenuhnya nyaman mendukung Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, politik memang dinamis. Kalau beberapa waktu lalu dalam perayaan atau puncak perayaan Bulan Bung Karno, Presiden Joko Widodo memberikan pidato mengajak seluruh kader PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tak lama berselang, kemudian kini tepatnya beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo. Ini seakan-akan publik bertanya-tanya, jadi sebenarnya hatinya Presiden Jokowi ini kemana sih, Prabowo ataukah Ganjar Pranowo? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dua elit politik kita yang mewakili dari partai masing-masing sudah bersama saya di sini. Bang Masinton Pasaribu dari PDIP, Mas Habibur Rahman dari Gerindra, dan juga Mas Pangi Syarwi, pengamat politik kita. Ya pemirsa, sekarang mungkin saya mau tanya dulu kepada Gerindra. Mas Habib, ini boleh dijelaskan supaya konteks pertemuan Senin kemarin antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo ini apa sih? Karena statement dari Pak Prabowo, saya ditanya juga mengenai arah ke depan seperti apa atau rencana ke depan. Apa ya maksudnya? Ya tentu konteksnya ada beberapa level ya. Pertama sebagai menteri tentu beliau memang harus terus berkoordinasi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi selaku presiden. Kenapa? Terkait pertahanan ini kan banyak perkembangan signifikan ya di perang Rusia Ukraina. Ketegangan di Laut Cina Selatan, Cina dengan Amerika Serikat itu yang pasti akan berdampak ke Indonesia. Ya. Selain itu beliau berdua juga sepasang sahabat. Ini bahasa anak saya itu namanya bestie. Namanya bestie kan kita juga kan memanfaatkan waktu bertemu untuk saling berdiskusi soal-soal kebangsaan. Ya. Soal-soal bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini saat ini dan yang akan datang. Ya termasuk ya dikatakan Pak Prabowo juga ya ada diskusi gimana nanti Pak Prabowo rencananya ke depan seperti apa. Ya namanya sahabat kan kita saling update. Ya beliau berdua saling update dan tentu saling support. Oke, sekarang Mbak Masinton boleh ditanggapi bahwa ternyata sedekat itu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sahabat nih, bukan sekedar teman satu partai. Ini bagaimana dengan ke Pak Ganjar? Apakah untuk relasi dengan Pak Ganjar hanya rekan satu partai? Karena ini bilang sahabat loh, seperti apa? Ya, jadi kan ada sahabat, ada saudara gitu ya. Ya ada teman kan gitu. Jadi relasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya tentu seperti yang disampaikan Bung Habib tadi ya relasi antara menteri dengan presiden seperti itu. Nah kalau relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kan sesama kader, dia berada di dalam partai yang sama. Nah tentu relasi yang satu berada dalam satu
kabinet ya, presiden dengan menteri, yang satu ya Pak Jokowi dan Pak Ganjar ya berada dalam satu partai yang sama kira-kira gitu. Tapi dekat tidak sih secara pribadi antara Pak Prabowo dan Ganjar? Ya pastinya dong. Sama-sama dari Jawa Tengah, dan kalau ke Jawa Tengah ya pasti Pak Jokowi yang dampingin ya pasti Pak Ganjar begitu. Oke, Mas Habib boleh dong dikomentarin sebenarnya dalam pertemuan konteks Senin kemarin memang konteksnya dipanggil begitu ya Pak Prabowo? Ya kalau sampaikan Pak Prabowo kan memang beliau dipanggil ya, dipanggil biasanya kan memang ada update-update tertentu ya. Itu tadi baik soal pertahanan di luar negeri dampaknya ya, maupun persoalan bagaimana masalah di dalam negeri saat ini. Ya beliau berdua saling diskusi ya, saling mencari solusi. Oke. Kalau kita kan melihat momen pertemuan ini dalam tangkapan kamera, boleh dong diberikan bocoran, ada tidak sih agenda pertemuan yang sebenarnya tidak diliput media tapi terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya nggak tahu secara persis ya, tapi logikanya ya masuk akal kalau ada. Ya kan dengan tugas sepenting itu kan nggak semuanya diketahui teman-teman media. Kami sendiri kan belum tentu tahu gitu kan. Kerjanya itu kan kalau menteri dan presiden itu kan nggak tergantung hari kerja, jam kerja. Karena persoalannya bisa datang setiap saat tengah malam pun bisa ada masalah yang harus didiskusikan gitu. Kalau Mbak Masinton Mbak seperti apa? Selain agenda resmi kunjungan presiden, pernah bertemu dengan Pak Ganjar di luar konteks itu tidak sih? Saya nggak ngikutin itu relasi pertemuannya, tapi dalam beberapa acara-acara formal kan kita lihat terakhir ya ketika di GBK bulan Bung Karno kemarin, ya kan hubungannya baik, dan kemudian ketika di ruang tunggu acara ya itu relasinya sangat baik gitu. Ya seperti biasalah antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi ya berada dalam satu rumah yang sama ya seperti keluarga, berada dalam keluarga besar PDI Perjuangan. Sekarang saya Mas Pangi boleh dong dikomentarin sebenarnya dari momen kedekatan yang tertangkap kamera, bisa tidak sih kita menyimpulkan yang mana kemudian pertemuan yang paling akrab atau paling dekat? Mengingat kalau Pak Ganjar momen kunjungan atau kemarin pada saat puncak perayaan bulan Bung Karno, tapi dengan Pak Prabowo nonton Indonesia Argentina, makan siang bersama, seperti apa? Iya, begini ya. Kalau kita lihat memang wajahnya Pak Prabowo itu kan ada 3 ya. Pertama wajah sebagai ketua umum partai, itu otoritas beliau. Yang kedua tentu wajah beliau sebagai pembantu Pak Jokowi sebagai menteri. Nah, yang ketiga adalah wajah sebagai calon presiden. Nah, ketiga wajah Pak Prabowo ini kalau kita cermati belum tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa, ada yang tidak istimewa. Makanya memang kalau kita lihat, kita baca ya, intensitas dan arah dari pertemuan yang paling banyak itu memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu saya lihat dibanding Mas Ganjar. Bahkan di U20 kemarin Argentina saja itu saya nggak tahu kenapa Mas Ganjar nggak hadir, itu Bang Masinton juga menjelaskan, padahal itu sangat momentum penting juga karena menurut saya sangat disayangkan juga karena Gen Z milenial kan juga pencinta bola. Tapi yang hadir hari itu adalah ya mohon maaf hanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, bisa mereka sangat begitu chemistry-nya gitu, kemudian gimmick politiknya tuh dapat gitu. Nah, Mas Ganjar nggak ada di situ. Apakah memang tidak dapat tiket? Saya nggak tahu. Tetapi ada intinya kegiatan di Jawa Tengah. Ada kegiatan di Jawa Tengah. Pada jam yang sama. Ya, pada jam yang sama. Tapi intinya sih kalau pertemuan misalnya yang kedua political equal, kesetaraan. Semua menteri diajak makan bersama di istana. Karena menteri ya di akhir pekan selalu diajak makan. Itu hal yang lumrah. Berarti kan itu mahfum saja. Tapi memang kalau kita lihat di acara di misalnya di G20 tadi di bola, kemudian di sawah ya, kemudian terakhir acara di istana banyak, itu memang intensitasnya arahnya itu kecenderungan chemistry ya atau kesenangan atau Pak Jokowi merasa nyaman dengan Pak Prabowo ini memang tidak bisa dinafikan gitu. Itu menurut saya. Meskipun ya yang ketiga adalah data Voxpol itu menunjukkan ya Bang Masinton ya, itu pemilihnya Pak Jokowi itu cenderung bukan ke Pak Prabowo. Memang ada tapi signifikan 40% ke Mas Ganjar. Nah, tetapi kemudian
backbone-nya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemenangan Mas Ganjar itu ditentukan oleh dua hal. Bisa saja karena pertama adalah intensitasnya Pak Jokowinya, endorse Pak Jokowinya. Yang kedua adalah kekuatan relawan. Selain memang tulang punggung intinya atau backbone-nya itu adalah PDIP perjuangannya. Nah ini yang kemudian saya mencermati Pak Prabowo berupaya betul. Saya nggak tahu apakah memang Pak Prabowo memahami betul bahwa ini intensitas dia yang dekat dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo yang bisa berkomunikasi itu akan punya korelasi yang artinya ada keuntungan elektoral, insentif elektoral. Nah persamaan kepentingan ini menurut saya sangat bagus juga dilihat gitu. Apakah memang betul bahwa kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bisa menaikkan atau memompa atau menjadi bantalan penambahan elektabilitas Pak Prabowo hari ini? Karena kan memang untuk mengobati atau resep obat atau resep untuk elektabilitas, jangan-jangan memang Pak Jokowi bagian dari resep untuk menaikkan elektabilitas. Gitu. Baik, ya. Nanti sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, karena bahkan saat ini disorot adalah laporan dari media asing Singapore Straits Times yang kemudian mengkritisi juga bahkan juga menganalisis momen kedekatan antara Prabowo dan Jokowi. Mungkin nanti akan saya tanya kepada Bang Masinton, kalaulah dikatakan bahwa kedekatan antara Jokowi dan Prabowo basa-basi, tapi kalau momen pertemuan berkali-kali ini sama saja mengendorse Pak Prabowo. Ini bagaimana PDIP sesaat lagi? Iya, sekarang saya ke Bang Masinton. Ada beberapa kader PDIP yang santai-santai aja melihat kedekatan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Bahkan kalau kita merujuk Pak Panda mengatakan, kedekatan dengan Prabowo ini basa-basi saja. Apakah benar? Sering kok pertemuannya bahkan sebulan bisa berkali-kali. Seperti apa? Iya, karena sering ya biasa aja. Jadi antara presiden dengan menteri ya, dan melihat juga bukan sesuatu yang buat mengendorse apa gitu ya. Itu ya pertemuan biasa yang dimana antara presiden dan menteri ya selalu pasti jalan bareng bersama, bikin agenda bersama gitu ya, baik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kenegaraan gitu. Jadi kalau kita dalam pandangan kami itu bukan dalam bentuk satu endorse atau apa. Oke, Mas Habib, apakah benar ini bahwa pertemuan biasa-biasa saja? Tapi sebenarnya ada dukungan secara implisit tidak sih kepada Pak Prabowo? Ya, saya tidak mengklasifikasikan biasa atau tidak biasa, tapi memang ada juga tradisi kepemimpinan, ya, kepemimpinan yang dipraktikkan di negara-negara besar itu. Jadi orang itu kalau mengkader, ya, mendidik calon penggantinya itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dikerjakan si pemimpin ini, kayak di negara Cina dan lain sebagainya. Orang bisa tebak. The next leader siapa yang paling sering, yang paling banyak berkegiatan dengan leader yang incumbent saat ini. Kurang lebih kalau di ini ada namanya magang lah ya. Kurang lebih kayak begitu. Jadi diperkenalkan ini masalah ini apa saja, diidentifikasi, lalu tantangan-tantangan ke depan seperti apa. Kurang lebih begitu. Jadi apakah publik menilainya biasa atau tidak biasa, bagi kami nggak ada masalah. Yang penting gini, kan Pak Prabowo itu kan mencalonkan diri sebagai capres. Tentu kami punya beban, punya kewajiban moral untuk memastikan segala prestasi, legacy, capaian, dan seluruh kebijakan Pak Jokowi saat ini terus berlanjut. Nah itulah komitmen yang ingin dilakukan Pak Prabowo. Dengan kita tidak menafikan calon-calon lainnya, gitu kan. Ingin ditunjukkan Pak Prabowo bahwa ya kita pengen maksimal nih. Pengen menyerap penuh dari Pak Jokowi. Apa saja sih persoalan saat ini? Yang belum selesai apa? Target berikutnya seperti apa? Kurang lebih begitu Mbak Caca. Oke, Mas Panggi, ini boleh dong dikomentarin. Karena ada yang mengatakan, bahkan dalam Singapore Straits Times itu dikatakan bahwa hatinya Pak Jokowi ini lebih nyaman ke Pak Prabowo. Tapi kalau arahan dari partai, iya Pak Ganjar. Ini seperti apa? Iya, kalau kata Habib,
bestinya Pak Jokowi, Ya. Pak Prabowo kan gitu. Ya pernah Habib ngomong itu setahu saya. Tadi juga Mungkin bisa barusan. Tadi juga dikoreksi. barusan. Barusan Barusan juga ya. ngomong. Barusan Iya, dia iya. ngomong bestinya ya. Bahasa gaulnya Funky Asik punya itu Iya. besti kan. Berarti lebih dekat lagi tuh, lebih intens lagi kan. Nah, yang kedua pertanyaannya gini, Cak, justru menarik. Sebenarnya Pak Jokowi ini main dua kaki atau satu kaki atau all out habis untuk Pak Mas Ganjar gitu. Nah, kalau misalnya menurut saya ya, kalau bisa memang Pak Jokowi sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan memang semuanya dibuka, termasuk kepada Pak Anies gitu, Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Artinya lapangannya datar. Tapi sebagai petugas partai menurut saya memang harus menjalankan garis partai. Ya. Artinya garis partai itu supaya jangan pemilihnya PDIP juga nanti split. Karena ada loh potensi pemilihnya PDIP ini split tiket voting, tidak mengikuti garis partai karena ada juga yang mereka memilih PDIP kemarin itu karena ada faktor Jokowi efek. Nah itu Bang Masinton yang kita tahu ya, bukan strike ticket voting ya. Nah artinya dalam konteks ini PDIP juga harus hati-hati gitu. Artinya memastikan bahwa memang Pak Jokowi tegak lurus dengan Pak Jokowi tegak lurus dengan garis partai. Artinya tidak boleh telur yang ditaruh tadi atau mie instan istimewa dimakan 2 telur gitu loh. Mie instan yang mewah yang istimewa dikasih 2 telur. Artinya nggak boleh menaruh 2 telur di keranjang yang berbeda. Artinya Pak Jokowi ya kalau sebagai petugas partai menurut saya ya harus betul-betul menjalankan tugas sebagai petugas partai. Tetapi sebagai kepala negara dia netral harusnya. Lapangannya datar sebagai kepala negara. Sebagai warga negara biasa, Pak Jokowi juga boleh memilih siapapun. Jadi ada 3 wajah Pak Jokowi juga sebetulnya. Nah yang kedua gini, Cak. Di dalam statementnya Pak Jokowi ada yang menarik. Dia senang dengan pemimpin yang tegas, yang berani. Nah kalau dalam hasilnya Foxpol Center kemarin, kalau kita lihat cross step-nya, breakdown datanya kita, pemilih psikologis ya, itu pemilih yang memilih karena selain good looking, penampilan, itu adalah karena ketegasan, keberanian. Nah itu kecenderungan sebetulnya kalau kita lihat chemistry-nya atau gimmicknya itu kayak Pak Prabowo gitu. Kalau tegas dan berani. Nah Mas Ganjar itu dia lebih kepada dekat dan perhatian sama rakyat gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kemudian tadi suasana makan di istana yang intensitasnya dalam sebulan bisa 5 kali gitu loh. Itu kan berarti tidak hanya sebatas gimmick bahwa hanya pertemuan menteri dengan presiden. Atau Pak Prabowo kemarin keluar hanya melaporkan kepada menteri. Aja dalam 1 bulan bisa 5 kali pertemuan yang Pak Prabowo dengan Pak Jokowinya intens banget gitu. Jadi saya mencermati memang sudah ada arah kebutuhan elektoral ini gitu. Nah kebutuhan elektoral ini apakah memang Pak Jokowi lebih nyaman main 2 kaki ini? Oke, baik. Karena siapapun nanti beliau tidak punya problem berat. Tapi itu juga membahayakan Mas Ganjar gitu. Jadi menurut saya Pak Jokowi harus menempatkan posisi yang paling tepat gitu. Secara petugas partai dianggap sebagai 2 kaki ini karena momen pertemuan ini berkali-kali dilakukan. Bang Masinton? Enggak lah. Pak Jokowi itu pasti 1 kaki. Beliau PDI Perjuangan, dari dulu PDI Perjuangan. Dan kami ya aku yakin bahwa Pak Jokowi itu ya PDI Perjuangan dan mendukung Pak Ganjar. Itu berkali-kali beliau sampaikan kok. Baik itu dalam forum raker, ketika deklarasi Mas Ganjar, kemudian ketika rakernas, ya tadi pemimpin Mas Ganjar ini pemimpin yang punya ketegasan, punya keberanian, itu disampaikan. Dan kemarin kemudian ketika bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno itu jelas Pak Jokowi itu menyampaikan agar kita bisa menang hat-trick itu. Dan Mas Ganjar Pranowo jelas sikapnya bagaimana harus melanjutkan kesinambungan kepemimpinan IKN, kemudian hilirisasi hasil-hasil alam Indonesia gitu ya. Jadi itu sikap jelas bagaimana ini satu kesinambungan kepemimpinan antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi kalau ditanyakan Pak Jokowi akan kemana? Aku yakin ya akan bersama PD Perjuangan, dan PD Perjuangan calon presidennya adalah Mas Ganjar Pranowo. Oke, kalau dari Mas Habib seperti apa? Ini sebenarnya kalau ini Bang Masinton kan membantah 2 kakinya Pak Jokowi. Tapi kalau Mas Habib? Ya kita semua punya 2 kaki ya. Bahaya ini ya. Kenapa? Ya kan? Itu
goyang ngecor kalau satu kaget ya. Tapi Bisa nggak seimbang gitu ya? Kita nggak mau memperdebatkan, ya kan tentu Pak Masinton dengan saya punya versi masing-masing. Yang paling penting kan kita itu tadi memastikan bagaimana segala prestasi, legacy, capaian dan seluruh kebijakan Pak Jokowi kita lanjutkan. Nah itu yang kami ingin sampaikan, kami ingin yakinkan ya, dan kami ikhtiarkan terus gitu kan ya. Oke, boleh dong dokumentarin Mas Pangi, sebenarnya dalam momen pidato Presiden Jokowi dalam puncak perayaan Bung Karno, itu benar-benar memang ada semacam penegasan bahwa Pak Jokowi dukung Ganjar, ataukah mungkin ini masih terlalu abstrak? Kalau dalam haul Bung Karno kemarin itu Pak Jokowi justru mengklikkan bahwa beliau akan betul-betul to the point gitu, artinya akan dukung Mas Ganjar dalam konteks itu ya. Makanya ada pertanyaan Cak selalu ditanyakan, sebetulnya apakah betul Pak Jokowi ini hanya ke Mas Ganjar saja? Atau ada ke Pak Prabowo juga? Nah ini artinya Pak Jokowi juga split, bagaimana pemilih PDIP nggak split, bagaimana nanti partai gitu. Jadi maksud saya itu yang poin yang menurut saya juga harus disampaikan. Tetapi Pak Jokowi merasa memang beliau sebagai petugas partai orangnya PDIP nggak mungkin gitu untuk main dua kaki atau hatinya berlabuh ke dua orang ini gitu. Kayak lakukan Mas Anies kan udah nggak mungkin lagi gitu. Nah ini yang terakhir Cak, saya mencermati ya kalau fenomena bagaimana hari ini peta politik ya, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu adalah hubungan yang luar biasa. Kita apresiasi. Kalau mazhab umum masyarakat awam itu melihat ini dianggap pertemuan-pertemuan biasa. Tidak istimewa sebetulnya karena ini hubungan menteri dengan presiden. Tapi saya mencermati belakangan hampir 2 bulan ini pertemuannya betul-betul bukan mazhab umum masyarakat awam, tapi adalah pertemuan sudah menuju kepada gelanggang kebutuhan elektoral. Nah itu yang kemudian mereka memahami bahwa endorse Pak Jokowi yang 25% atau 20%, bahwa preferensi politik Pak Jokowi itu akan mempengaruhi pilihannya pemilih di Partai Gerindra atau di pemilih di Partai PDIP, itu dipahami secara psikologis oleh Pak Prabowo gitu. Jadi saya nggak mengatakan ini artinya dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, tidak. Tapi Pak Prabowo memahami betul bahwa kemenangan itu tidak bisa lepas dari variabel Pak Jokowi dan Pak relawan, termasuk mungkin mesinnya Gerindra gitu. Apalagi Gerindra kan mesinnya juga cukup kuat sebetulnya. Tapi Pak Prabowo juga nggak bisa terlalu percaya diri dengan itu. Artinya pengaruh Pak Jokowi ini juga akan punya efek terhadap elektoral. Nah ini yang dipahami. Tetapi ini kan betul-betul bukan lagi gimmick ya, tapi saya lihat ya ini chemistry-nya itu betul-betul dapat sebetulnya. Tidak hanya chemistry, apa nama istilahnya ya, intensitasnya itu loh, arahnya itu jelas. Jadi hampir tidak ada jarak, tidak ada, betul-betul nyaman saya lihat dalam setiap momen-momen pertemuan itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyaman banget gitu. Ya jadi gesturnya tuh nggak bisa dibohongi. Itu panggung depannya betul-betul ketemu gitu. Saya nggak tahu apakah memang Mas Ganjar dengan Pak Jokowi tidak bisa memaksakan itu atau memang nggak perlu juga gitu panggung depan buat mesra kayak gitu. Saya nggak tahu juga. Tetapi kalau saya jujur Cak, ini kalau saya jujur ya, kalau Pak Jokowi bertemu dengan Mas Ganjar, Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, itu gesturnya, chemistry-nya itu terasa nyambung banget gitu. Secara psikologis. Bang Masinton bagaimana? Kalau Pak Jokowi dengan Mas Ganjar kan chemistry-nya memang ketemu dari dulu. Karena berasal dari rumah yang sama. Jadi nggak ada hambatan, nggak ada barrier lagi tuh. Hambatan psikologi antara satu dan yang satu, antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Jadi ini sama-sama kader, jadi sama-sama saling tahu. Ya, jadi ketika Pak Jokowi umpama ke Jawa Tengah, itu pasti Mas Ganjar. Nah kalau kemudian sekarang ya Pak Jokowi umpama dengan menteri beliau, Pak Prabowo apa segala macam dan yang lain-lain, relasinya pasti kita baca adalah relasi antara presiden bersama menteri, bukan antara presiden dengan capres. Beda halnya ketika Pak Prabowo sudah declare resmi sebagai capres, itu akan beda halnya. Gitu loh. Nah mungkin ketika itu nanti mungkin intensitas ketemunya mungkin bisa berkurang. Tambahan tapi Bang kalau seperti sekarang kan masih presiden dengan menteri. Menteri yang secara resmi
belum dideklir kan gitu Ya, ya. Bang Masinton, tapi tambahan, ada yang mengatakan juga keluarganya Pak Jokowi juga dekat dengan Pak Prabowo, Kaesang, Gibran, ini bagaimana? Lah iyalah. Siapa yang nggak dekat dengan keluarga presiden? Maksudnya Kaesang dan Iya. Gibran dekat dengan Prabowo. Ya Mas Ganjar dengan Mas Gibran, Baik. dengan Mas Kaesang, Pak Ganjar kalau ke Solo, Oh, ya oke. selalu ketemu tuh. Baik. dengan Gibran. Boleh. Bagaimana? Kemudian Mas Habib, boleh ditanggapi sebenarnya sebesti apa sih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan anak-anak Pak Jokowi ini seperti apa kedekatan dengan Pak Ganjar? Pak Pak Prabowo. kita tentu menghormati kapasitas Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, tapi sebagai tokoh bangsa tentu beliau beyond any institution selain negara Oke. itu. Dia di atas semua institusi. Nah, sehingga Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan punya satu nada yang sama, tone yang sama. Kalau Anda lihat apa yang beliau sampaikan berdua dan apa yang diimplementasikan, misalnya soal bagaimana kekayaan negara tidak mengalir keluar, tidak bocor keluar. Pak Jokowi bikin kebijakan melarang nikel diekspor mentah. Kemudian soal saham kita di Freeport terus membesar, ya kan, bauksit dan lain sebagainya. Jadi itu frekuensinya yang sama. Dan dalam konteks kepemimpinan ya, jadi bukan yang mendekatkan itu bukan saja sekedar kecocokan pribadi, Baik. tapi pemikiran, ideologi, ya pemahaman yang sama, cita-cita Baik. kebangsaan yang sama, itulah yang mendekatkan mereka. Sedikit, Sehingga dalam konteks sederhana namanya besti, tapi itu jauh lebih itu, karena besti yang ideologis ini gitu loh. Besti yang sangat ideologis kedua beliau tersebut. Oke, singkat saja. Singkat aja, Cak. Itu Habib tadi kan nyinggung saham ya. Ya. Nah, ini saya merasa jangan-jangan Pak Jokowi itu merasa punya saham lebih besar ketika mendukung Pak Prabowo dibanding Mas Ganjar. Karena seolah-olah dalam konteks ini saya meaning politiknya saya maknai sahamnya Mas Ganjar itu lebih besar dimiliki oleh Ibu Mega. Nah, terbukti terakhir penentuan calon presiden dan wakil presiden, calon presiden saja waktu itu Pak Jokowi masih di Solo, tidak dikasih tahu, begitu luar biasa Pak Jokowi datang lagi, hampir tidak ada diajak, seolah-olah begitu pesan mazhab masyarakat umum ya, tidak diajak. Jadi Baik. mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi lebih leluasa, lebih punya saham lebih besar kalau nanti menang dibanding Pak Jokowi. Saham itu seolah-olah di take over atau diakuisisi oleh Ibu Mega. Nah itu menurut saya membuat Pak Jokowi juga melihat Baik. kalau memang Baik. ada peluang Ya. bandwagon efeknya lebih besar peluang Pak Prabowo, ya Pak Jokowi apa salahnya juga dukung Pak Baik. Prabowo. Ya. Tapi kalau kemudian peluang itu lebih besar ke Mas Ganjar, tentu akan berlabuh pada akhirnya Baik. Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu. Ya, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari peta Pilpres 2024 khususnya adalah restu Presiden Jokowi.